Timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023 setelah dipastikan berhasil lolos ke babak 16 besar. Kepastian tersebut diperoleh usai laga Kirgistan versus Oman yang berakhir imbang 1-1. Laga pamungkas grup F tersebut memastikan Oman gagal ke babak 16 besar dengan raihan 2 poin di peringkat ketiga grup F. Ini berarti skuad Garuda memastikan satu tempat di peringkat 3 terbaik. Selama 4 kali berpartisipasi di Piala Asia, skuad Garuda belum pernah lolos ke fase gugur. Baru di Piala Asia 2023 ini Indonesia mengawali sebuah gelaran Piala Asia dengan kekalahan. Untuk pertama kalinya di Piala Asia, Indonesia kalah di laga pembuka setelah tunduk 1-3 melawan Irak. Di sisi lain, baru di Piala Asia 2023 ini Indonesia mampu meraih kemenangan di matchday kedua. Untuk pertama kalinya di Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan di laga kedua setelah berjaya 1-0 melawan Vietnam. Pada matchday 3 Piala Asia 2023, Indonesia sebenarnya juga dihadapkan dengan buruknya catatan masa lalu. Skuad Garuda selalu kalah di partai terakhir fase grup Piala Asia. Dan terjadi lagi saat digulung Jepang 3-1. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku senang tim Garuda bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tentu kami punya banyak skenario untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, jika hasil malam ini sudah bisa ditentukan, ujar ST. Lawan Indonesia di babak 16 besar. Menduduki posisi keempat di peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia akan bersua Timnas Australia yang memastikan diri sebagai juara grup B. Laga Australia versus Timnas Indonesia akan dilangsungkan di Jassim Bin Hamad Stadium pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Momentum menghadapi pemain-pemain kelas dunia yang dimiliki Australia dapat dijadikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia. Setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun, pada event-event antara, kita masih gagal. Namun, dalam gambaran besar, Timnas ini sudah benar, sambungnya. Dulu, orang selalu bilang kita nggak punya target man. Namun, sekarang, menurut saya, kita punya beberapa, seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, juga Dimas Derajat, kata BP. Artinya, sekarang ada pemain yang mulai diberi kesempatan untuk bermain di posisi yang selama ini susah. Saat ini, kita bisa melihat ternyata ada potensi. Dan, ia juga berani memanggil pemain-pemain muda, sambungnya. Pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan jadi solusi yang tepat. Ketika saya memperkuat timnas selama kurang lebih 13 tahun, ada 11 pelatih, ucap BP. Jadi, kita nggak pernah punya pola yang tepat. Belum selesai berubah lagi. Belum maksimal diganti lagi. Kita punya pengalaman dengan Luis Milla, yang prosesnya bagus, tapi tiba-tiba diganti di tengah jalan. Akhirnya harus mengulang lagi, karena sistem yang dilakukan Milla dan ST kan berbeda. Keduanya pelatih bagus, tapi kalau dimixkan nggak tepat, ia menambahkan. Luis Milla. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos, ujar Luis Milla. Saya selalu senang jika ada pemain di klub bisa bergabung dengan tim nasional. Itu sangat penting untuk karir setiap pemain, kata Luis Milla. Saya yakin mereka juga akan berkembang karena memiliki pelatih asal Korea yang sangat bagus, yang telah bekerja dengan sangat baik bersama para pemain muda, lanjut Milla. Ricardo Salampessy. Kalau melihat apa yang ditampilkan dalam 2 pertandingan, saya rasa sudah sangat baik. Dari segi taktik apa yang pelatih berikan kepada tim sudah berjalan baik sesuai apa yang diinginkan, kata Ricardo Salampessy. Kemudian mau pakai formasi apapun gaya bermain tetap sama. Perubahan yang terjadi di dalam tim, Shin Tae-yong cukup pintar menyesuaikan gaya bermain dengan lawan, jelasnya. Saat melawan Chinese Taipei, timnas Indonesia U23 bermain lebih ofensif. Kemarin pas lawan Turkmenistan mereka bermain lebih menunggu dan counter cepat, jelasnya. Secara tim peningkatannya luar biasa, permainan kelihatan cukup baik, dari menyerang ke transisi bertahan cepat sekali. Juga jarang kelihatan ada jarak antar lini. Pemain nyaman pegang bola, sirkulasi bola bagus, kesalahan passing juga minimal, katanya. Cukup banyak peningkatan dan saya rasa arah timnas ke depan akan lebih baik, tanda Salampessy. Hermansyah.
Saya rasa itu, penunjukan Shin Tae-yong, cukup bagus. Memang pelatih yang paling mumpuni Asia itu berasal dari Korea Selatan dan Jepang, kata Hermansyah. Artinya secara gambaran karakter sepak bola Asia Tenggara sudah paham. Banyak kan pelatih dari Asia Timur yang menangani tim dari ASEAN, ujar Hermansyah. Bambang Nurdiansyah. Saya sangat setuju dengan kebijakan pelatih Shin, kata Bambang Nurdiansyah. Tidak ada prestasi yang bisa digapai kalau mereka bersikap seenaknya. Prestasi itu berakar dari disiplin dan kerja keras, ujar Banur. Kalau ingin berprestasi, pemain harus mengesampingkan hal-hal seperti kesenangan sesaat yang akhirnya membuat mereka gagal menjadi pesepak bola yang baik, Banur menjelaskan. Akses pemain ke media sosial seharusnya bisa dipotong sehingga tak mengganggu perkembangan mereka, katanya. Hal-hal yang menjadi hambatan untuk berprestasi mesti diminimalkan, ia melanjutkan. Rulinere. Ini harus dipertahankan karena ini pemain masih muda-muda, hampir mungkin 8 pemain, ujar Rulinere. Jadi pelatih itu dipertahankan jangan diganti-ganti dan kita bisa sampai di final ini tidak mudah, kata Ruli. Ini kan pasti tim manapun berpikir Indonesia di babak ini, fase grup, saja sudah out, tetapi sekarang bisa masuk final ini kan suatu prestasi, tuturnya. Bima Sakti. Saya banyak belajar dari Coach Shin Tae-yong karena beberapa kali mendampingi, ucap Bima Sakti. Bagaimana fighting spirit dan menanamkan ke pemain harus mengerti tanggung jawab tugas di posisi utama, kata mantan pemain timnas Indonesia itu. Dan untuk Coach Shin saya sudah komunikasi juga walaupun bukan dengan dia, dengan Papa, Yoo Jae-hoon, tutur Bima Sakti. Indonesian sudah semakin jauh kualitasnya, kita tetap seperti sebelumnya, kata akun X @geslimami. Bodoh, dia masih menggunakan gaya umpan jauh yang sama, lihat cara bermain Indonesia. Dari zaman Amri Yahya Safis Sali Arif Aiman, dia masih memainkan gaya yang sama, entah itu naturalisasi, seperti hampar, tulis akun X @yaminmins. Tersingkir tanpa kemenangan, ranking FIFA Timnas Vietnam terjun bebas. Vietnam mengakhiri kiprah di Piala Asia 2023 tanpa meraih kemenangan usai kalah dramatis dari Irak di matchday terakhir Grup D. Kekalahan ini membuat Vietnam kembali menelan hasil negatif. Tim asuhan Philippe Troussier selalu kalah dalam 3 pertandingan yang dilakoni di fase grup. Di laga terakhir, Golden Star Warriors harus menelan pil pahit karena takluk 2-3 dari Irak yang telah memastikan lolos ke babak 16 besar di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan. Vietnam bisa unggul lebih dulu melalui gol Viet Bui Hoang pada menit ke-42. Namun, Irak bisa membalikkan keadaan jadi 2-1 berkat gol Rebin Sulaka dan Ayman Hussein. Vietnam bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2 lewat gol Nguyen Quang Hai pada menit ke-90+1. Akan tetapi Irak bisa menyegel kemenangan dengan skor 3-2 melalui gol yang dijaringkan Ayman Hussein pada menit ke-90+12. Kekalahan ini membuat Vietnam terbenam di dasar klasemen tanpa poin. Quang Hai dan kawan-kawan berada di bawah Irak, Jepang, dan Timnas Indonesia.